Oke, 2 hari lalu saya mendapat sebuah WhatsApp dari salah satu member di komunitas saya. Dia bertanya gini, Assalamualaikum bang, nasi sudah menjadi bubur, saya relapse. Masturbasi terhasrat PMO bang. Pertanyaannya next time, apakah saya bisa meninggalkan dari kecanduan PMO dan bagaimana cara nofap yang efektif? Nah, kemudian kan saya tanya ya, kalau boleh tahu apa penyebabnya relapse? Karena tiap orang kan beda-beda ya. Penasaran banget, coba-coba aja. Kesepian juga, karena istri lagi nggak di rumah. Tapi saya harus berusaha nofap. Terus, bagaimana cara nofap yang efektif ya bang? Gimana cara kerjanya? Semoga ada jawaban, makasih. Nah, di sini kita bisa melihat dua hal yang unik ya. Pertama, dari pertanyaan member ini, dari pertanyaan teman ini, itu semakin memvalidasi apa yang saya yakini bahwa orang yang sudah berkeluarga pun masih bisa kecanduan PMO, masih bisa melakukan masturbasi. Dan di sini kan diceritakan ya bahwa si istrinya kan lagi keluar gitu ya. Dan yang faktor kedua yang memvalidasi apa yang saya yakini adalah nofap itu sebenarnya hanya sebuah sorry, PMO itu bukan nofap ya. PMO itu, masturbasi itu hanya sebuah pelarian atau sebuah coping mechanism dari sesuatu yang terjadi pada diri kita. Di sini adalah kesepian karena istrinya pergi. Jadi bukan bukan ini bukan sebuah, jangan pernah mengatakan bahwa PMO, kecanduan PMO itu sebagai sebuah penyakit. Ini hanya hanya sebuah habit, hanya sebuah pelarian dari sesuatu yang terjadi pada diri kita. Ini hanya habit saja, bukan sebuah penyakit. Karena gini, bisa dibedakan ya antara penyakit dengan sebuah habit yang buruk. Karena kalau penyakit itu butuh tindakan medis, butuh butuh ahli untuk menyembuhkan, butuh obat. Sedangkan kalau yang PMO ini bisa dibilang ini adalah habit. Bagaimana cara kita mengobati? Ya kita mengubah habit kita. Kita mengganti. Jadi saya pengen mengatakan ini terlebih dahulu bahwa ini bukan penyakit. Karena kenapa? Banyak orang yang terlalu kayak melebih-lebihkan ini menjadi sebuah penyakit. Ini ada penyakit, aku saya punya penyakit PMO. Sekilas kayak kayak agar orang itu tidak meremehkan kecanduan PMO, tapi kembali lagi, apa yang kita katakan bahwa kita punya penyakit, justru itu membuat diri kita itu susah untuk keluar. Karena itu hanya membuat sebuah kata negatif yang ada di dalam kepala kita, dan ketika kata di kepala kita itu dipenuhi kata negatif, yang datang ya hal-hal yang negatif saja. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, pola pikir kita bahwa ya ini hanya sebuah kebiasaan buruk, saya tinggal mengganti, dan itu seharusnya mudah. Anda masih tetap berpikir positif di sini. Hal positif juga akan datang pada diri Anda, bukan suatu yang negatif seperti mungkin Anda kemudian nonton di sosial media, nonton cewek-cewek seksi dan lain-lainnya. Karena apa yang ada di depan Anda, apa yang Anda lihat itu sebenarnya adalah dampak dari pemikiran diri Anda itu ya. Dan di sini kan udah jelaskan ya. Kalau kembali lagi pada si si pertanyaan ini, si teman kita satu ini. Di situ dijelaskan bahwa dia itu kesepian dan dia coba-coba, penasaran coba-coba. Nah, sebenarnya yang harus diselesaikan, kenapa dia bisa kesepian? Hanya gara-gara istrinya keluar. Nah, berarti kan ini suatu sebuah aktivitas atau tindakan yang dia itu jadi seorang pria yang harus tergantung dengan istri. Kalau istrinya keluar, ya dia jadi kesepian. Seharusnya nggak gitu kan? Karena mau bagaimanapun istri juga kadang harus keluar, mungkin kemana gitu. Dan kita harus punya kontrol diri agar kita tuh ya tetap ibaratnya tidak tergoda dengan hal kayak gitu. Apalagi sampai kesepian. Kenapa bisa sampai kesepian? Apakah kehidupan seorang pria itu hanya seputar istrinya? Kita bisa mencari hal baru, kita bisa belajar hal baru. Jadi problemnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana agar nggak kesepian. Nah, ini adalah sebuah pola habit ya. Karena semua habit itu dibentuk dari sebuah isyarat terlebih dahulu. Isyarat dalam artian kenapa kita bisa ke-trigger? Kenapa kita bisa ke-trigger melakukan hal tersebut? Selalu ada isyaratnya.
Kemudian ke rutin. Rutin itu adalah aktivitasnya tersebut. Kemudian ke reward. Ini adalah pola habit yang dituliskan oleh Charles Duhigg di Power of Habit, buku The Power of Habit ya. Jadi semua habit tuh selalu kayak gitu. Nah, di sini dalam konteks ini adalah PMO yang di-trigger oleh kesepian. Nah, setiap kali kesepian yang bisa kita ubah sebenarnya bukan kesepiannya, karena ya kita pasti akan selalu merasa kesepian. Itu wajar ya, karena kembali lagi kita hidup di dunia ini ya sebenarnya kita tuh hanya sendiri. Ya memang kita ada keluarga, ada teman dekat, tapi selebihnya kita sendiri. Kita harus menerima bahwa kadang kita kesepian and that's fine gitu ya. Selanjutnya, kalau kita kesepian, kita harus ngerti apa yang harus kita lakukan, bukan ke pelarian PMO, bukan ke pelarian kemudian buka situs porno. Ini yang bisa kita ubah adalah rutinnya, aktivitas setelah kita mendapat trigger. Kalau kesepiannya, itu ya memang akan terjadi pada diri kita. Nah, setiap kali misalnya katakanlah Anda itu merasa kesepian ya, kemudian rutinnya diubah. Oh oke, saya akan keluar ke rumah tetangga, cari teman, atau main game, atau dengerin musik, atau melakukan aktivitas yang produktif, atau bikin video, atau kemana kayak gitu ya, atau jalan-jalan naik motor yang membuat kita refresh. Setelah itu, katakanlah jalan-jalan keluar, naik motoran, putar-putar kota gitu ya. Kita mendapat reward ya, kita mendapat seneng, kita bisa mengalihkan rasa kesepian tersebut. Tanpa harus adanya istri gitu ya, katakanlah istri lagi keluar lagi kemana gitu ya. Jadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah habit kesepiannya. Nah ini sebenarnya juga sama halnya dengan trigger PMO yang lain, kayak contoh bosen, kemudian merasa rendah diri, merasa stres. Setiap kali merasa stres, yang harus diganti itu adalah bagaimana responnya, bagaimana rutinitasnya setelah mendapat trigger tersebut. Kita hidup di dunia nggak bisa sepenuhnya bebas stres. Nggak ada manusia di dunia ini yang bebas stres. Semua pasti pernah mengalami stres. Ini yang harus ditekankan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga menjawab ya. Dan buat kamu yang pengen download rahasia alam bawah sadar untuk menghilangkan kecanduan PMO, silahkan klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.